Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Untuk anggota-anggota kelompok 5 itu, yang pertama ada Widi Dwi Lestari, kemudian ada Salsabila Aisyah Putri, ada Rizka Ananda, ada Naswa Wanda, dan saya sendiri Jenika Pasha Terinda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pesan persuasif. Apa itu pesan persuasif? Pesan persuasif merupakan suatu komunikasi dan dari komunikan ke komunikator yang memiliki maksud untuk memotivasi audiens agar melakukan sesuatu, menyampaikan ide yang akan mengubah pola pikir, emosional, dan logika dari audiens. Orang yang melakukan persuasif disebut persuader, dan dalam hal ini, persuader dianggap sukses jika mampu mempengaruhi keyakinan atau pendapat orang lain setelah mengajaknya atau menjelaskannya dengan beberapa alasan tertentu. Hal ini bisa berhubungan dengan kondisi barang atau hal tertentu lainnya. Kemudian ada 12 ciri kalimat persuasif. Yang pertama, bersifat mengajak atau membujuk. Yang kedua, mengandung kata ajakan, misalnya, marilah, cobalah, ayolah. Ketiga, terkadang menggunakan tanda seru agar lebih bersemangat. Keempat, umumnya digunakan untuk melakukan promosi. Yang kelima, menarik perhatian, terutama jika digunakan untuk sebagai materi promosi. Yang keenam, jika ditulis untuk pidato, ceramah, berita, dan lain-lainnya, maka berbentuk paragraf. Yang ketujuh, menarik tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh mengandung kebohongan. Yang kedelapan, sebaiknya dilengkapi dengan bukti yang meyakinkan. Yang kesembilan, akan lebih menarik jika dibuat berima. Yang ke-10, mudah dimengerti. Yang 11, budaya upaya untuk membuat pembaca atau pendengar terpengaruh. Serta yang terakhir, terkadang menggunakan alasan yang tidak objektif. Faktor komunikasi persuasif yang pertama itu sumber komunikator. Agar tujuan tercapai, seorang komunikator meski mempunyai kemampuan memilih sarana serta menentukan tanggapan yang ingin dicapai. Namun ada juga aspek lain yang mempengaruhi respon orang yang diajak bicara, komunikan, yaitu yang pertama ada kredibilitas komunikator. Kredibilitas berkaitan dengan 3 komponen yang meliputi keahlian, kepercayaan, dan eksistensi. Yang kedua ada daya tarik komunikator. Kadang daya tarik juga sangat berpengaruh. Daya tarik di sini bisa bersifat fisik ataupun psikologis. Dengan daya tarik, maka seorang komunikator bisa lebih diterima orang lain. Dan yang ketiga, kekuasaan komunikator. Aspek terakhir ialah tingkat kekuasaan dari komunikator. Semakin tinggi kekuasaan seorang komunikator, semakin tinggi pula sikap patuh atau setuju komunikan dari apa yang disampaikan. Yang kedua ada pesan. Pesan tersebut bisa berupa gerak suara, kata-kata, nada suara, dan lain-lain. Dalam penyampaian, pesan ada dua aspek dasar, yaitu yang pertama ada aspek verbal yang melibatkan kata-kata bisa diucapkan langsung maupun melalui tulisan. Yang kedua, aspek nonverbal yang melibatkan emosi, gestur, ekspresi, dan penampilan komunikator saat berkomunikasi. Dan yang ketiga, ada komunikan. Komunikan merupakan sasaran yang menerima pesan persuasif. Ada beberapa hal yang mempengaruhi komunikan agar merespon positif pesan persuasi yang yaitu sikap, keyakinan, serta nilai-nilai dari komunikan. Tujuan dari komunikasi persuasif. Dalam memahami pengertian persuasif, kalian harus memahami juga tujuan komunikasi persuasif. Ada setidaknya 3 tujuan dasar, yaitu yang pertama membentuk tanggapan. Tujuan pertama yaitu membentuk tanggapan. Biasanya tujuan ini dilakukan oleh komunikator pada komunikan yang polos atau belum memperoleh informasi dari pihak lain tentang topik yang akan dikomunikasikan. Kedua, memperkuat tanggapan. Tujuan kedua ialah memperkuat tanggapan. Biasanya tujuan ini dilakukan komunikator pada komunikan yang memang dari awal telah setuju dengan si komunikator. Dan yang ketiga, mengubah tanggapan tujuan. Ketiga ialah mengubah tanggapan tujuan. Ini dilakukan oleh komunikator pada komunikan yang sebenarnya menolak dan tidak sepemikiran dengannya melalui komunikasi persuasif.
Komunikan diharapkan menjadi setuju dengan komunikator. Strategi efektif kalimat persuasif. Agar persuasif berhasil, maka diperlukan strategi persuasif. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan agar persuasif menjadi lebih efektif. Yang pertama ada kesan pertama. Dalam hal ini, kesan pertama hanya akan datang sekali saja. Itulah kenapa seseorang harus membuat kesan pertama sebaik mungkin. Ini ialah faktor penting khususnya dalam hal komunikasi persuasif karena akan mempengaruhi komunikan dalam menerima pesan yang disampaikan komunikator. Jadi jika kalian benar-benar memahami pengertian persuasif, maka kalian harus bisa membuat kesan pertama sesempurna mungkin. Dan yang kedua, menarik empati. Komunikator yang bagus harus mau mendengarkan, dengan begitu ia harus tahu apa yang dibutuhkan komunikan. Hasilnya, komunikator akan lebih mudah mempengaruhi alam bawah sadar dan emosi dari komunikan. Karena komunikan melihat komunikator peduli terhadap apa yang dibutuhkan dan menganggapnya bisa memberi solusi yang dihadapinya. Kan sinyalnya gimana? Kayak malam. Selanjutnya, strategi efektif kalimat persuasif. Yang pertama, membangun kredibilitas. Kredibilitas meliputi 3 komponen, yaitu eksistensi, kepercayaan, dan keahlian. Agar kredibilitas bisa terbangun, hal pertama yang harus dilakukan oleh komunikator ialah mengembangkan keahlian. Setelah itu, komunikator juga harus mengembangkan kepercayaan kepada komunikan. Yang kedua, adanya motivasi, yaitu strategi terakhir, menerapkan suatu teknik, yaitu teknik motivasi. Teknik motivasi ini sendiri yang paling mudah dan mendasar, yaitu dengan pemberian insentif dan kompensasi. Dengan begitu, komunikan akan merasa berhutang karena ia akan mendapat banyak pemberian dari komunikator. Biasanya perasaan tersebut membuatnya merasa wajib membalasnya. Selanjutnya, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas adalah sejauh mana kita dapat percaya oleh orang lain. Salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas seorang adalah melalui fakta. Semua bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas Anda. Yang kedua, memilih daya pikat. 4 faktor penting, yakni tindakan yang kita harapkan, harapan audiens kita, tingkat resistensi yang harus kita hadapi, dan seberapa jauh kita menjual ide atau gagasan tersebut pada audiens. Yang ketiga, kerangka argumentasi. Ketika kita cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, maka kita siap membuat kerangka argumentasi. Dan yang terakhir, yang keempat, pertimbangan etika. Pelaku bisnis secara etis menginformasikan kepada para pelanggan, baik yang berkaitan dengan manfaat, ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu, sehingga pelanggan dapat mengakui betapa baiknya suatu ide. Baik, untuk kesimpulannya, jadi komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang bersifat mempengaruhi tindakan, perilaku, dan pendapat tanpa paksaan baik fisik atau non-fisik. Komunikator berusaha mempengaruhi komunikan dengan cara mengubah pikiran dan tindak seseorang dengan memanipulatif motif-motif
ke arah tujuan yang sudah ditetapkan, mempengaruhi pilihan seseorang dengan cara menyadarkan orang dengan memodifikasi pikiran mereka pada sebuah pilihan dengan argumen yang masuk akal atau rasional, sehingga dapat meyakinkan komunikan, sehingga komunikan akhirnya mau berperilaku seperti yang diinginkan komunikator. Dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif, secara efektif perlu diperhatikan 4 komponen penting, yaitu untuk yang pertama, menentukan kredibilitas, kemudian menyiapkan kerangka argumentasi, menggunakan daya pemikat alias dasar logika dan emosional, dan yang terakhir memperkuat posisi dengan menggunakan bahasa yang baik dan bukti yang jelas. Itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak sekali gangguannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.